Halo, salam kenal. Nama aku Novitalia. Selamat datang di podcast Langkah Renjana. Kita kedatangan tamu spesial kita, yakni Kak Rona Febrianti, MPD. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah, baik. berseri-seri sekali ya. Saya kenalkan dulu, Kak Rona ini merupakan alumni S2 dari UPI ataupun Universitas Pendidikan Indonesia, dan beliau juga kuliah magisternya dengan award LPDP ya Mbak ya, Kak ya. Oh iya, Insya Allah. Gimana nih Kak, waktu itu pas ngambil master di UPI, itu gimana tuh sampai bisa dapet beasiswa ataupun award LPDP-nya? Oke. Kalau misalnya ditanya gimana sih bisa sampai dapat LPDP, sampai memilih UPI, itu setelah mencari referensi dulu, dan emang fokusku itu dari dulu, dari sekolah, dari SMA aku tuh udah tertarik ke dunia pendidikan. Meskipun saat itu aku nggak langsung mau jadi guru gitu, enggak. Tapi yang terfikir di kepalaku adalah pendidikan. Karena memang berangkat dari lingkungan yang di sekelilingku juga pendidikan itu tidak penting bagi orang tua di sekitar tempat tinggalku saat itu. Dan aku setelah banyak membaca, setelah banyak mendengar gitu, ternyata salah satu yang bisa mengangkat mengubah kemiskinan yang terstruktur gitu ya, adalah pendidikan. Nah, kayaknya dari situ aku mulai tertarik dengan dunia pendidikan. Tapi jujur aku sama sekali nggak ada niat mau jadi guru gitu. Tuh, mungkin itu kenapa masih tetap di pendidikan. Ya. Jadi pengennya adalah ke Belanda, ya spesialnya ke matematik ya, ke pendidikan matematika. Tuh, jadi karena di sekitarku juga orang-orang menganggap matematika itu momok. Iya, ya, kayaknya tuh serem banget serem gitu kan. tuh. Ya sometimes aku juga ngerasa itu susah, itu sulit, tapi ya bisa dipelajari. Gitu. Jadi aku maunya tetap di pendidikan, dan ketika kuliah pendidikan matematika. Akhirnya aku memilih lah, pengennya tuh ke Belanda, ke Inggris, ke luar negeri. Tapi setelah aku sadari ternyata kita butuh persiapan bahasa Inggris yang cukup cukup stabil, cukup lumayan lah ya. Tuh, dan setelah tamat S1 itu pencarian dimulai tuh. Jadi nggak cuma LPDP sebenarnya yang dicari. Jadi sempat juga waktu itu apply ke Malaysia, ke UiTM, dan udah dapat LOA-nya, tapi belum dapat beasiswa. Akhirnya aku mencari jalan aman menurutku, aku cari beasiswa dulu. Dan setelah membandingkan satu beasiswa dengan yang lain, LPDP ini pada saat itu paling mengcover seluruhnya. Jadi selain biaya pendidikan, itu juga kita dapat biaya buat hidup, biaya buat penelitian, dan itu menurutku sangat aku butuhkan saat itu. Tuh, jadi itulah kenapa aku tertarik ke LPDP. Kebetulan juga aku tergabung di organisasi ilmuwan gitu, khusus mahasiswa, dan banyak di situ kakak-kakak yang udah duluan, yang udah lebih dulu dapat beasiswa LPDP, dan juga ada mungkin teman dulu sekolah udah dapat LPDP. Nah, aku banyak bertanya ke mereka. Jadi udah ada figur yang lebih dulu ya, udah ada figur lebih dulu. Dan karena tadi masalah bahasa ya, Nov, akhirnya ya udah aku memutuskan untuk di Indonesia. Dan karena tadi aku tertariknya ke pendidikan, aku cari-cari nih mana kampus yang bagus lah menurut pada saat itu, dan jatuhlah pilihanku itu ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi memang yang diusung di situ adalah pendidikan gitu. Keren tuh Kak. Oke Kak, jadi tadi ya flashback untuk Kak Rona, gimana dia dapat award-nya, kemudian memutuskan untuk masuk ke UPI di pendidikan masternya. Kak Rona, selama perjalanan Kak Rona tuh dari pasca
sarjana sampai sekarang tuh Kak Rona pernah nggak ngerasa kayak aku tuh lagi burn out gitu Kak, aku tuh lagi stuck gitu. Secara Kak Rona tuh jam terbangnya tuh udah kemana-mana kayak gitu Kak, ataupun circle-nya tuh udah luas lah kayak gitu. Apalagi tadi dibilangnya ada komunitas ilmuwan yang kayak gitu. Itu pernah nggak sih Kak ngerasa yang kayak gitu tadi, burn out dan stuck kayak gitu? Pernah. Jadi kita itu, kalau aku ya, aku pribadi ngerasa burn out, ngerasa kita stuck, ngerasa kayak tidak apa ya, tidak nyaman, itu malahan di dua fase. Fase ketika paling sibuknya padat agenda, atau fase paling tidak ada agenda. Nah itu bener-bener kalau menurutku sih dua fase yang kebanyakan agenda rasanya salah, tapi tidak ada agenda juga rasanya aneh. Nah itu. Cuman kalau ditanya dari fase kuliah sampai kemudian fase bekerja, ya burnout itu terjadi ketika agenda yang padat gitu. Dan ya sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti banyak kegiatan. Tapi saat itu aku merasa kayak it's our time gitu ya. Ini adalah waktuku untuk lebih banyak berkarya, lebih banyak bermanfaat buat yang lain gitu. Jadi apapun kegiatan yang sekiranya itu baik, bermanfaat, ya aku ambil aja. Dan ternyata itu bisa membuat kita juga merasa terlalu terlalu kebanyakan agenda, jadi full gitu ya. Jadi full, jadi sampai kita juga nggak bisa seperti kehilangan diri sendiri untuk waktu yang bersenang-senang gitu kan, yang butuh ini ya, untuk ngerancang kegiatan itu butuh waktu, butuh tenaga. Ditambah lagi mungkin kita juga waktu itu organisasinya nggak satu. Jadi banyak ya Kak? Banyak organisasi. Dan di sisi yang lain, aku juga challenge diriku ikut project-projectan yang lain. Jadi sebenarnya ya itu pilihanku sendiri. Tapi ketika aku jalani, ternyata ya memang luar biasa ya. Bahkan sampai ngerasain yang kayak bergadang sampai jam 2 pagi gitu-gitu. Dan ketika itu terjadi terus dalam waktu yang ini cukup lama, nah itu ngerasa burn out, ngerasa kayak kayaknya aku kehilangan waktu untuk bersenang-senang, untuk bermain gitu. Itu ngerasa burn out. Dan ada ini juga kadang karena terlalu sering itu kan jadi seperti rutinitas ya. Rutinitas yang monoton gitu ya Kak ya. Karena monoton, aku ngerasa itu nggak spesial lagi gitu loh dok. Jadi karena aku ngerasa itu nggak spesial, kayak biasa aja. Ini kayak sesuatu yang biasa aja. Dan aku ngelihat temanku yang di luar sana, temanku yang berada di luar lingkaranku saat ini tuh kayak melakukan sesuatu yang berbeda. Nah disitulah aku mulai muncul kayak, kok aku capek tapi tidak melakukan apa-apa gitu pada saat itu gitu. Karena itu udah kayak rutinitas kan. Gitu. Kayak kita tuh kehilangan makna nggak sih Kak? Kayak gitu. Itu capek aja pada saat itu. Itu POV sibuk ya Kak? Kalau POV burnout yang nggak sibuk tuh kira-kira tuh gimana tuh Kak? Kalau menurut Kak Rona? Pernah, tapi ini kayaknya waktu itu udah nggak kuliah ya. Pastinya udah nggak kuliah, jadi kayaknya waktu itu aku udah kerja deh, udah ngajar dan libur gitu ya. Libur yang panjang kayak. Jadi kalau sekolah itu kan kadang liburnya selama 1-2 minggu gitu ya. Dan di masa itu ya aku nggak ikut kegiatan apapun. Jadi benar-benar menikmati di rumah gitu ya. Menikmati di rumah yang kalau selesai kegiatan di rumah ya nonton Netflix gitu ya, scroll HP. Ternyata dilakuin dalam jangka waktu yang cukup lama, seminggu gitu-gitu aja juga ternyata bikin capek. Iya, bikin capek, bikin stuck ya Kak ya. Bikin capek, bikin ngerasa kayak bosan ya, bosan kayak gitu. Padahal awalnya menyenangkan, satu hari itu menyenangkan, ketika seminggu aneh gitu. Iya, oke.
Kemudian Kak ya, kalau menurut Kak Rona sendiri ya, dari rasa capek, tadi kan ada dua POV, POV sibuk dan POV kita aktivitas, nggak ada aktivitas ataupun santai kayak gitu. Nah, jadi kemudian bahwasanya itu kan membuat jiwa kita capek ya Kak. Jadi gimana caranya supaya jiwa kita tuh bisa tetap punya makna, punya kayak kita tuh ngasih jeda lah ke diri kita tuh supaya kita tuh tetap merasa jiwa kita tuh hidup loh Kak. Di antara tadi POV yang sibuk dulu loh Kak kayak gitu. Itu tuh gimana sih Kak kayak gitu? Kalau dulu di kampus, kan kampusku kebetulan di Bandung nih, dengan terkenal lah dengan cuacanya yang dingin gitu, dan kampusku juga itu daerahnya kan lumayan tinggi tuh di arah Palembang kan. Jadi kalau udah ngerasa bener-bener capek, aku kadang pakai sepatu, terus kemudian pakai baju kostum olahraga, aku jalan kaki dari kos sampai ke kampus, itu ini memutari kampus sambil berpikir, dan itu sendirian. Jadi berpikir kenapa aku mengambil langkah ini, kenapa apa sih yang aku rasakan, kemudian apa sih sebenarnya manfaat buat orang lain, ada nggak. Nah dari situ nanti aku akan mendapatkan makna kembali. Kalau kata Nopi tadi kan makna ya, jadi dapat makna. Oh ternyata memang yang kulakukan ini bener kok, yang kulakukan ini memang bermanfaat, memang sudah baik tuh. Jadi ketemu lagi tuh maknanya, punya semangat lagi gitu. Anytime-nya kita tuh kayak merefleksi diri ya Kak, mempertanyakan why-nya, mempertanyakan why. Oh ternyata di sini aku jadi punya makna lagi, punya semangat lagi. Oh iya sih. Jadi kita tuh kayak dengan rutinitas yang monoton, sibuk kayak gitu. Jadi kita mengambil jeda untuk diri kita ya Kak ya. Kita kayak tuh bukan menyendiri juga, tapi kita kayak menyediakan ruang untuk diri kita. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Menyediakan ruang buat diri kita sendiri, terus juga mempertanyakan diri kayak gitu. Dan juga sampai akhirnya kita punya semangat sendiri kayak gitu, semangat. Oh ternyata ini nih, ternyata ini maknanya, dan itu membuat kita tuh kayak punya energi yang kuat lagi kayak gitu untuk melakukan ataupun membuat karya baru. Nah Kak, di antara itu ya kayak gitu kan, kalau misalnya nih POV-nya kita tuh lagi nggak ada aktivitas kayak gitu, itu tuh masih butuh jeda nggak sih Kak kayak gitu? Kalau lagi sebenarnya kalau dibilang nggak ada aktivitas tuh ada ya, kayak nonton Netflix aktivitas ada, berarti aktivitas juga ya Kak. Tapi mungkin di sini itu aktivitas yang ini ya Nov ya, mungkin saya kayak berorganisasi, yang kita ada produktif ya. Kalau kita nonton seminggu itu kalau menurutku sih kurang produktif gitu ya, mungkin aktivitasnya yang kurang produktif. Nah kalau yang itu ya jeda, tetap harus dijeda dan kita cari kegiatan yang lain sebenarnya gitu, karena capek juga loh nonton nonton Netflix setiap hari itu ternyata seru di hari pertama kedua aja. Dengan POV-nya yang misalnya aktivitasnya sedikit ya Kak, kita rubah nih katanya. Dengan aktivitas yang sedikit itu kan berarti kita tuh butuh jeda juga kayak gitu Kak. Nah, pernah nggak sih Kak merasa bersalah dengan memberi jeda untuk diri itu kayak gitu? Oh aku nih kan udah sibuk banget kayak gitu, ataupun misalnya nih aku kalau nggak ada aktivitas atau kurang aktivitas ya pasti kita ngerasanya ada perasaan bersalah. Tapi kalau pas misal nih lagi sibuk banget, terus aku nih kayak butuh istirahat loh kayak gitu, terus akhirnya kita tuh istirahat. Nah itu tuh pernah nggak Kak ngerasanya oh aku nih bersalah kayak gitu, sudah tidak produktif kayak gitu? Itu POV-nya Kak Rona tuh gimana Kak? Kalau sekarang, kalau setelah dewasa itu sebenarnya aku nggak ngerasa bersalah loh. Tapi aku pernah ngerasain bersalah itu kayaknya waktu SMA deh. Jadi entah jiwa ambisku dari mana nih Nov ya. Aku ngerasa kalau aku tidur aja tuh kayaknya salah deh. Harusnya waktu aku tidur itu jangan banyak-banyak. Harusnya aku lebih banyak belajar. Dulu aku gitu waktu SMA. Tapi dulu juga nggak kenal burnout juga ya. Tuh, cuman kayak
aku terlalu memaksakan diriku mungkin dulu. Nggak punya ini sih, dulu belum punya contoh, belum punya figur yang kayak gimana sih harusnya produktif. Yang aku tahu dulu belajar gitu kan waktu SMA. Dan apa ya, terlalu memaksakan mungkin. Karena misalnya aku sekolah sampai siang, dari siang sampai sore aku les gitu di luar. Nah setelah itu habis maghrib, habis isya aku belajar lagi sampai misalnya jam 10, terus aku tidur, nanti jam 2 aku bangun lagi untuk sholat dan belajar lagi gitu. Sampai pernah di sangat memaksakan diri, itu kan ngantuk ya, jam 2 itu belajar, aku merendam kakiku pakai es batu. Wah, ekstrim banget tuh. Iya, jadi kayak kalau aku ketiduran nih, aku nggak bangun nih dari jam 2 itu, jadi aku tidur bablas dari jam 10 sampai subuh. Nah, aku ngerasa bersalah. Nah, jadi kayak harusnya aku belajar lebih banyak lagi semalam, harusnya aku gitu. Itu dulu. Tapi setelah berjalannya waktu dan aku paham, kita nggak harus gitu juga gitu kan. Tubuh kita juga butuh istirahat gitu. Kalau sekarang kan udah malahan kita yang mencari waktu, kapan nih bisa me time gitu ya bahasanya, kapan nih bisa memberi jeda pada diri sendiri untuk sejenak untuk kontemplasi, untuk merenung gitu kan, biar lebih fresh lagi setelahnya. Kalau sekarang sih nggak merasa bersalah. Tadi ya pernah dibilang Kak Rona tadi, dulu aku tuh sampai ngerendam kaki kayak gitu. Itu tuh POV-nya Kak Rona tuh apa sih Kak kayak gitu? Atau misalnya mungkin Kak Rona takut merasa tertinggal dari teman-temannya, atau karena sebab apa kayak gitu sampai memaksakan diri kayak gitu, sampai istilahnya tuh ya kayak kita tuh ya tidak memberikan hak diri untuk istirahat kayak gitu. Itu kenapa sih Kak kayak gitu? Mungkin karena aku tuh suka banget membaca, no. Jadi dari SD, seingatku buku satu perpustakaan SD tuh udah aku baca semua. Wah, Masya Allah. Dulu ya. Gitu. Jadi dulu aku suka banget membaca, dan buku yang sangat aku suka itu ketika menceritakan heroiknya gitu ya, gimana hebatnya perjuangan orang-orang dari kalangan yang ini ya, kalangan yang bisa dikatakan secara ekonomi itu rendah, dan mereka mampu untuk bangkit, untuk memperjuangkan hidup mereka tuh lebih baik dari yang kayak nothing gitu ya, dari keluarga miskin, kemudian dia bisa jadi profesor, atau kemudian jadi ilmuwan, jadi orang-orang hebat lah gitu. Dan selalu di kisah mereka itu kan ada bagian perjuangan. Nah, ada bagian susahnya, ada bagian gimana mereka memaksakan diri untuk bisa meraih apa yang mereka bisa, apa yang mereka inginkan gitu. Kayaknya aku terinspirasi dari situ. Cuman dulu kan aku tidak punya tempat bercerita. Aku tidak punya tempat bercerita, jadi kayak menurutku, oh mereka dengan perjuangan seperti itu, ini versiku gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah yaitu belajar sekuat mungkin gitu kan. Dan dulu aku juga kayak mempercayai banget gitu loh, Nov, hasil itu tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ternyata setelah perjalananku yang keras dan panjang itu, hasilnya nggak seperti yang kuinginkan. Aku pernah tuh Kak ngerasa kayak gini Kak. Jadi kan kita itu kalau misalnya nih usaha tidak pernah mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi kita tuh ada rasa memaksakan diri ya. Terus tuh juga ternyata pada saat kita sudah berusaha tapi hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, aku juga pernah ngerasa di posisi itu, aku ngerasanya stres kayak gitu. Kenapa sih ya Tuhan kayak gitu, ya Allah aku tidak bisa mencapai apa yang menjadi inginku, padahal aku udah usaha, udah ikhtiar kayak gitu. Akhirnya aku jadi galau ya Kak, jadi galau, kemudian sampai tapi aku pernah merasa dan aku punya suatu pemikiran baru kayak gitu yang bisa meredam gejolak amarah jiwaku. Jadi aku sampai berpikir kayak gini, oh ternyata di antara ikhtiarku atau usahaku itu ke hasil, dan hasil itu
tidak semata menjadi ranahku, tapi ada ranah kekuasaan Tuhan kayak gitu yang mentakdirkan aku bisa mendapatkan itu atau tidak kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi kayak lebih ke letting God lah ya, letting God. Terus kayak aku tadi lebih menerima ataupun acceptance ya. Jadi kayak oh ya udah. Nah, dan itu kayak itu menjadi penyembuhan jiwa bagiku kayak gitu. Nah, masuk ke ranah tadi setelah memaksakan diri, kemudian juga ada rasa oh ini aku tuh pengen meraih ini kayak gitu. Nah, dan di perjalanan itu sih Kak, apa yang ingin Kak Rona katakan ke masa kecilnya Kak Rona yang pada saat masa kecil itu sampai merendam kaki kayak gitu kan di jam 2 subuh atau fajar kayak gitu kan. Nah, itu apa yang ingin Kak Rona sampaikan ke masa kecilnya Kak Rona? Ya kalau misal dilihat sekarang itu memang terlalu memaksa. Iya. Tapi kalau menurutku sih Nov, apa yang kulakukan saat itu adalah keputusan terbaikku. Karena yang aku tahu, yang aku pahami ya cuma sebatas itu dulu. Jadi itu adalah keputusan terbaik saat itu. Dan kan setelah itu kan aku mengalami banyak lagi proses perjuangan dan sampai tadi oh ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan usahaku. Dan disitulah kan akhirnya aku berdamai, aku ada proses lagi untuk menerima, untuk memahami bahwa ternyata hasil itu memang bukan ranah kita gitu kan. Hasil itu adalah ranah Allah gitu, ranah Tuhan. Kita tugasnya hanya berjuang, hanya berusaha. Nah, kalau aku nggak ngelewati fase yang sampai mengurangi waktu tidur, sampai merendam kaki di waktu yang dingin gitu kan, ya mungkin aku juga tidak bisa memaknai kalau ternyata tugas kita tuh hanya berjuang gitu. Dan itu kan sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian proses untuk sampai ke proses penerimaan. Kalau menurut Kak Rona sendiri ya kayak gitu, sekarang itu dari yang lalu kan sampai sekarang, apa sih jeda yang Kak Rona lakukan untuk membuat dirinya tuh tetap bisa enjoy kayak gitu dalam sehari-harinya, dan juga punya waktu jeda buat diri itu apa aja kayak gitu yang Kak Rona lakuin kayak gitu. Itu gimana Kak? Aku tuh tipikal orang yang ngambil jedanya itu dengan menarik diri sebenarnya. Jadi kayak aku lebih suka kesendirian. Misalnya ya tadi aku jalan kaki gitu kan, jogging gitu sendiri, kemudian kayak ke taman, saya taman kota gitu ya, ke taman kota sendiri kayak duduk aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa, kayak memandang, kayak ngelihat sekeliling. Nah, aku lebih suka mengambil jeda itu dengan menyendiri dan merenung. Jadi berpikir, mengembalikan niat, mengembalikan apa sih tujuan sebenarnya gitu kan. Apakah ini masih dalam ranah yang baik atau memangnya sudah keluar jalur gitu kan. Jadi bisa sekalian berproses untuk menemukan apa sih langkah selanjutnya gitu. Jadi di antara lajunya waktu yang sibuk banget ini kayak gitu kan, aku juga pernah ngerasa kayak oke nih, dengan waktu yang ataupun aktivitas yang monoton tadi kata Kak Rona tadi, akhirnya aku kayak oh iya diriku ini butuh hak untuk istirahat kayak gitu. Dan satu hal Kak yang baru ku sadari ya baru-baru ini kayak gitu, aku ngerasanya jeda itu bener sih tadi kata Kak Rona, aku sebenarnya 11-12 ya kalau dilihat dari yang Kak Rona sampaikan POV orangnya tuh ya kayak gitu kan, yang jedahnya memilih kayak gitu untuk apa ya, untuk merefleksi diri sendiri kayak gitu dengan tadi. Nah aku sampai pada punya perspektif gini, oh ternyata di antara sibuknya laju waktu dengan aktivitas yang monoton, ternyata kita itu yang paling kita butuhkan itu kembali ke dalam jiwa. Selain mempertanyakan diri sendiri, juga ada rasa oh iya kalau aku jauh dari Allah kayak gitu, kalau aku uh, kehilangan aktivitas, katakanlah kehilangan aktivitas ruhiahku kayak gitu,
aku menjadi orang yang berantakan kayak gitu. Dan aku pernah, oh iya, kalau misalnya aku semakin jauh dari Allah kayak gitu, aktivitasku semakin berantakan. Dan kayak masalah trouble itu kayak gitu, yang mestinya bisa diselesaikan, kadang perspektifnya oh langsung kayak wah besar banget kayak gitu. Kayak Tapi lebih rumit gitu lebih ya. rumit, padahal ya kalau misalnya kita ya banyak, kita ngerasa nih jiwa kita nih, oh ya nih kalau misalnya kita lebih kayak rahib ya kayak gitu, jadi punya perspektif, oh iya jiwa kita lebih tenang, oh iya aku oh ini ternyata masalah ini, case ini, kayak trouble ini, oh solusinya itu ini, oh ternyata ini kayak gitu. Dan ternyata jedah itu sangat sangat mempengaruhi kayak aktivitas kita secara psikologis, secara pengambilan tindakan ataupun keputusan kayak gitu. Aku akhirnya oh iya kayak itu, dan ternyata bagiku jeda itu juga bagian dari kebutuhan jiwaku sendiri supaya aku tetap berada di role yang ingin aku tuju kayak gitu. Jadi aku oh iya deh kayak gitu. Dan POV itu sangat aku sadari sekarang kayak gitu. Tapi pas oh ngerasa capek banget, jadi jedahnya aku ada jeda istirahat, kemudian jedah aku untuk kembali ke dalam jiwaku dan kembali rahib kayak gitu, supaya aku mendapat ketenangan lagi ataupun mendapat sakinah lagi ya kayak di dalam jiwanya. Itu sih aku ngerasanya kayak gitu. Dan aku juga sependapat sama Kak Rona tadi yang oh iya kita tuh yang berjuang tuh bukan kita sendiri kayak gitu, banyak orang di luar sana kayak gitu, ngapain sih merasa paling sedih banget kayak gitu. Tapi selaku perempuan ya Kak kayak gitu kan, kita tuh sering ngerasa kayak gitu ya Kak, pernah nggak sih Kak kita tuh Kak Rona tuh ngerasa wih aku tuh perempuan, ada perempuan lain banyak loh kayak gitu yang lebih berjuang, tapi mereka tuh fitrahnya tetap terjaga. Itu menurut Kak Rona tuh gimana tuh Kak, yang perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang perjuangannya tuh lebih keras loh dari aku kayak gitu, itu perspektif Kak Rona tuh gimana nanggepinnya Kak? Oh, ya kan setiap orang punya medan juangnya masing-masing. Iya, iya. Aku nggak berani bilang perjuanganku lebih berat daripada perempuan lain di luar sana, karena dari perspektifku juga pasti banyak yang lebih berat. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi Nopi tanya terkait apanya? Terkait aku tuh kayak ngerasa paling berjuang banget di antara perempuan-perempuan yang ada di luar sana tuh kayak gitu. Ya aku tuh ngerasa umum ya, bukan perempuan aja, jadi aku kayak ngerasa kayaknya aku paling menderita lah paling menderita lah di dunia. Dan aku mencoba mencari jawaban gitu. Jadi karena aku waktu itu sukanya membaca, maka aku dari bacaan-bacaan. Tapi ternyata kita butuh cerita, kita butuh sharing gitu. Kita butuh sharing. Jadi aku mulai sharing dengan beberapa orang yang menurutku dia mampu untuk mendengarkan. Kadang kita cuma butuh didengar. Setelah didengar, setelah dirangkul, itu rasanya kayak oh iya ya bisa diatasin. Oh iya ya ternyata ini bisa diurai menjadi lebih sederhana. Jadi ketika aku ngerasa aku udah paling menderita, aku udah paling sangat berjuang, biasanya aku mencari teman untuk sharing. Dan kalaupun sudah berat banget dan aku ngerasa temanku juga mengalami hal yang tidak kalah menantang, nah aku ke profesional, ke psikolog gitu. Jadi ketika merasa kita paling menderita, paling berjuang, kayaknya menurutku itu sudah sinyal kita butuh jeda. Gitu. Kita butuh jeda, kita butuh bantuan orang lain. Berarti Kak bener ya, podcast ini hadir sebagai ruang bagi kita untuk merasa aman dalam memberikan ruang untuk cerita, memberikan ruang untuk merasa jiwanya dipeluk, dan juga di ruang ini juga kita sama-sama saling membantu supaya untuk bangkit ya Kak ya, atau untuk bertumbuh dalam istilahnya tuh. Nah benar sih teman-teman, Langkah Renjana ini sebenarnya hadir untuk memberikan ruang akses bagi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Tidak hanya perempuan juga, boleh juga laki-laki kayak gitu kan, tapi POV-nya laki-laki ya kayak gitu,
untuk memberikan ruang-ruang itu yang dimana di luar itu tidak tersedia kayak gitu. Nah, dan sini kami hadir kayak gitu untuk memberi fasilitas ya Kak ya, memberi fasilitas bagi teman-teman yang ada di luar sana. Dirinya tuh ada loh orang yang mau mendengarkan, mau memeluk jiwanya dan dia tidak sendiri. Ya kan Kak ya? Lebih ke menemani Iya. mungkin ya. Itu tadi kata Novid juga pengennya sih langkah Renjana Iya. ini jadi kita semua gitu kan, kita semua itu mau bercerita supaya nggak ngerasa sendirian gitu. Jadi kan kayak ya bukan kita aja yang punya masalah, yang lain juga punya masalah. Kalau yang lain bisa menghadapinya bangkit, ya kita juga bisa. Apalagi kalau sama-sama gitu kan. Nih Kak, satu pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Apa pesan yang ingin Kak Rona sampaikan kepada mereka? Kalau dari aku sih ketika kita punya masalah, ketika kita merasa hidup ini berat, itu wajar. Tapi yang harus kita lakukan jangan meratapi itu selamanya. Gitu. Kita cari jawabannya, kita cari penyelesaiannya. Kalau perempuan ya mungkin salah satunya dengan langkahnya bercerita gitu kan. Jadi ketika kita ngerasa ada orang yang sama gitu, sama posisi dengan kita tuh ngerasa berbagi beban gitu. Jadi ceritakan saja gitu. Nah, jadi kalau punya kisah yang mungkin tidak mau orang lain tahu siapa kamu gitu, bisa ya Kak ya? Iya. Kita bisa cerita di sini, nanti kita akan bahas di podcast kita ya kita Kak. akan bahas ternyata banyak gitu kan cerita. Jadi jangan ngerasa sendirian. Itu aja sih bahaya kalau ngerasa sendirian. Jadi ada teman nih Ya. yang bisa menemanimu kayak gitu kan. Jadi itu ya Kak ya perspektif kita tentang saat jiwa meminta jeda kayak gitu. POV-nya ada POV dengan aktivitas yang monoton dan sibuk, dan POV yang kedua ada POV aktivitas yang sedikit kayak gitu. Nah, di antara dua POV itu ternyata kita butuh jeda. Jedahnya bisa juga dengan merefleksi diri, kemudian juga bisa kita punya teman kayak gitu untuk merangkul jiwa kita ataupun menemani kita kayak gitu. Oke teman-teman, demikian ya kalau podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Rona sudah menemani kita di podcast hari ini, Masya Allah. Nah, mungkin pekan depan selanjutnya kita akan bersama lagi ya dengan tema yang lebih menarik dan lebih memeluk jiwa teman-teman yang ada di luar sana tentunya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di episode berikutnya.